Baik, hari ini kita akan belajar mengenai uji one way ANAFA. Nah, uji one way ANAFA itu apa? Yaitu uji perbedaan rata-rata, tetapi untuk 3 kelompok atau lebih. Jadi tidak hanya 2 kelompok saja, tetapi bisa 3 kelompok atau lebih. Nah, sekarang kita mengenal dulu mengenai uji one way ANAFA itu seperti apa. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai uji independent sample t-test dan pair sample t-test. Nah, kedua uji ini adalah uji perbedaan rata-rata, tetapi hanya untuk 2 kelompok saja. Nah, bedanya dengan uji one way ANAFA, ya, uji one way ANAFA ini adalah uji yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata untuk 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Nah, bedanya di situ. Kemudian, pada uji one way ANAFA juga ada uji prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah uji normalitas, jadi data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas, yaitu data harus homogen. Nah, pada uji one way ANAFA juga terdapat uji lanjutan. Nah, uji lanjutan itu dilakukan saat apa? Nah, sekarang kita lihat. Jika one way ANAFA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, maka kita tidak perlu melakukan uji lanjutan. Namun berbeda jika uji one way ANAFA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata, maka kita harus melakukan uji lanjutan karena kita akan melihat pada pasangan kelompok mana yang terdapat perbedaan signifikan. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ada kelompok A, B, dan C yang akan kita uji one way ANAFA. Kemudian kesimpulannya adalah terdapat perbedaan. Nah, dengan uji lanjutan ini kita dapat mengetahui apakah perbedaan rata-rata signifikan itu terjadi pada kelompok A dan B, atau B dan C, atau A dan C. Nah, gunanya uji lanjutan seperti itu. Kemudian uji lanjutan kita bisa menggunakan uji LSD dan uji Scafee. Bedanya adalah jika uji LSD kita menggunakan uji LSD ketika banyak anggota tiap kelompok sama. Jadi misalkan kelompok A 20 siswa, kelompok B 20 siswa, kelompok C 20 siswa. Jadi banyak siswa sama. Jadi kita bisa menggunakan uji LSD. Tetapi kalau antar kelompok itu banyak anggotanya berbeda, kita bisa menggunakan uji Scafee. Contohnya adalah kelompok A 10 siswa, kelompok B 20 siswa, kelompok C 15 siswa. Kita bisa menggunakan uji Scafee. Kemudian untuk hipotesis uji one way ANAFA yaitu H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata dari N kelompok. Ya, maksudnya N kelompok itu bisa 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, seperti itu. Kemudian HA-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata dari N kelompok. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu uji one way ANAFA, di mana nanti uji lanjutnya adalah uji Scafee. Jadi, nanti pada data banyaknya siswa pada tiap kelompok tidak sama. Nah, di sini misalkan ada judul penelitian, perbandingan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP berdasarkan akreditasi sekolah unggul, baik sekali, dan baik. Di mana rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul, baik sekali, dan baik. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah, berarti nanti kita harus menguji SPSS, ya kan? Nah, ini adalah datanya. Di sini kelompok unggul ada 14 anak, kelompok baik sekali ada 13 anak, kelompok baik ada 16. Karena banyak anggotanya berbeda, berarti kita menggunakan uji lanjut Scafee. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian SPSS, praktik SPSS-nya. Baik, ini kita akan praktik, yaitu untuk menguji one way ANAFA, di mana nanti uji lanjutnya adalah kita menggunakan uji Scafee. Nah, pada bagian variable view seperti biasa, ini kita tulis nilai, kemudian ini yang kedua kita tulis kelas. Pada kelas ini jangan lupa bagian value ini kita tulis ya. 1 itu untuk unggul, 2 itu untuk baik sekali, dan 3 itu untuk baik ya. Kita klik OK. Kemudian pada bagian data view kita masukkan di sini untuk kelas yang
unggul, kita beri kode 1 ya semuanya, kemudian kita masukkan nilainya. Begitupun untuk kelas yang baik sekali, kita masukkan kodenya 2, kemudian kita masukkan datanya, kemudian kelas baik kita masukkan di sini bagian kelas kodenya 3. Ini angkanya kita masukkan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke uji one way ANAFA, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyaratnya itu adalah uji normalitas dan uji homogenitas ya. Jadi kita klik analyze, deskriptif, explore. Nah, ini nilainya kita masuk ke dependent list. Kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian bagian plot, ini klik none ya. Ini normality, ini power estimation. Continue, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian outputnya. Nah, pada bagian output kita lihat, nah ini test of normality-nya. Ini semuanya lebih dari 0,05, jadi semuanya bernilai normal ya. Jadi data berdistribusi normal. Kemudian tes ini homogenitasnya 0,602, ini lebih dari 0,05, jadi data homogen. Nah, jadi data uji prasyaratnya sudah terpenuhi semua. Ini tinggal kita melakukan uji one way ANAFA, yaitu klik analyze, compare mean ya, kemudian one way ANOVA, kemudian nilainya kita masukkan ke dependent list, kelasnya kita masukkan ke factor list, kita klik post hook. Nah, ini kita pilih Scafy. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini uji ANOVA-nya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, jadi terdapat perbedaan untuk kesimpulannya. Nanti ini kita masukkan ke hasil pekerjaan kita. Kemudian bagian uji lanjut ini bisa kita lihat saat kita ingin melihat pasangan kelompok mana yang mempunyai perbedaan rata-rata signifikan, kita lihat signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dari nilai signifikansi ini hanya ada satu pasang, ini 2, tapi ini sama aja. Karena apa? Karena 0,038 yang atas ini yaitu nilai signifikansi dari kelompok unggul dan baik ya, pasangan kelompok unggul dan baik. Dan 0,038 yang bawah ini juga punyanya dari pasangan kelompok baik dan unggul, jadi sama aja. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya 0,038 kurang dari 0,05, jadi terdapat perbedaan signifikan antara kelas unggul dan kelas baik. Nah, sekarang jika pertanyaannya tinggi mana antara kelas unggul dan kelas baik, kita lihat mean difference-nya. Mean difference-nya ini I min J itu adalah kelas unggul, J-nya adalah kelas baik. Berarti unggul dikurangi baik nilainya positif, ya kan? Jadi otomatis unggul lebih tinggi daripada baik. Seperti itu. Nah, sekarang hasil ini kita masukkan ke hasil pekerjaan kita. Nah, setelah kita melakukan atau praktek menggunakan SPSS, kita tuliskan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Kalau H-nya adalah kebalikan dari HO, jadi terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Di sini dalam kriteria pengambilan keputusan uji one way ANAFA ya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nanti kesimpulannya adalah H0. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah HA. Ya, kalau H0 tidak terdapat perbedaan, kalau HA terdapat perbedaan. Kemudian, kriteria pengambilan keputusan untuk uji lanjutnya ya. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata dari dua kelompok tersebut tidak signifikan. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata dari dua kelompok tersebut signifikan.
Nah, berdasarkan output tadi saat SPSS, kita lihat di sini kita lihat dulu uji prasyaratnya, yaitu uji normalitas dan uji ini bukan uji hipotesis ya, tapi uji homogenitas. Ya, ini uji homogenitas. Nah, pada uji prasyarat ya, uji normalitas dilihat di sini 0,169, 0,2, 0,2 jadi data berdistribusi normal. Kemudian uji prasyaratnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini bukan hipotesis ya, tapi homogenitas. Di sini untuk uji homogenitas bisa dilihat 0,602 nilai signifikansinya, maka data homogen. Nah, sekarang baru ke uji one way ANAVA, uji hipotesisnya. Di sini nilai signifikansinya berapa? Yaitu 0,029 ya. Ini kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah HA. HA itu bunyinya apa? Nah, di sini HA itu adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul, baik sekali dan baik. Nah, karena ini kesimpulannya terdapat perbedaan, maka kita harus menggunakan uji lanjut. Uji lanjut apa yang akan kita gunakan? Yaitu uji lanjut SCIVI, ya, SCIVI. Karena banyak siswa antar kelompok tidak sama. Nah, ini adalah hasil dari uji lanjut SCIVI. Bisa kita lihat ya, karena kesimpulan uji one way ANAVA adalah terdapat perbedaan, maka pasti ada pasangan kelompok yang mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, tandanya apa? Kalau kedua kelompok mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sekarang kita lihat bagian signifikansi ini. Nilai signifikansi ini ada satu yang kurang dari 0,05 yaitu 0,38. Di sini pada 0,038 ini pasangan kelompoknya adalah pasangan unggul dan pasangan baik. Nah, jadi kelompok unggul dan kelompok baik mempunyai nilai signifikansi 0,038 dan ini kurang dari 0,05 sehingga perbedaan rata-rata dari kelompok unggul dan kelompok baik sekali ini adalah signifikan. Nah, kalau sudah jelas antara kelompok unggul dan kelompok baik ini terdapat perbedaan signifikan, nah sekarang kalau muncul pertanyaan kalau mereka terdapat perbedaan, mana yang lebih unggul? Nah, untuk melihat itu, kita bisa melihat mean difference-nya ya atau perbedaan rata-ratanya. Perhatikan, pilih perbedaan rata-rata yang ada petiknya, tanda petik, yaitu ini ya, 1,41964 dan min 1,41964. Nah, di sini kan ada dua. Kita lihat pada kolom mean difference-nya. Ini adalah I dikurangi J. I itu adalah yang ini ya, yang unggul. Kemudian pada ini ya, pada coba saya lingkari dulu. Nah, ada ini. Ini adalah pasangan dari kelas I-nya adalah unggul, J-nya adalah baik. Dan ini perbedaan I min J, berarti unggul dikurangi baik adalah positif 1,41964. Jadi otomatis unggul ini lebih tinggi dari baik. Ya kan? Karena apa? Karena unggul dikurangi baik, dia bernilai positif. Berarti otomatis unggulnya lebih tinggi daripada baik. Nah, sekarang perbedaannya. Bu, itu kan ada yang tanda petik, yang bawah, yang ini. Tapi kok ini tandanya minus. Kenapa? Karena di sini I-nya adalah baik, J-nya adalah unggul. Ya, baik dikurangi unggul, ya, dia negatif. Berarti dia maknanya sama dengan yang atas tadi, ya kan? Kalau unggul dikurangi baik positif, berarti kalau kita balik, baik dikurangi unggul sama dengan negatif, gitu. Kalau yang lain ini tidak terdapat perbedaan signifikan ya, hanya pada kelompok unggul dan kelompok baik, di mana unggul lebih tinggi daripada baik.
baik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu masih di contoh uji one way ANAVA, tetapi kita menggunakan uji lanjut yang LSD. Nah, di sini judul penelitiannya saya menggunakan judul dan rumusan masalah yang sama dengan yang contoh pertama ya, tapi nanti bedanya adalah di datanya ya. Oke. Nah, ini datanya bisa dilihat di sini banyaknya siswa diunggul baik sekali dan baik ini sama, yaitu sama-sama 16, jadi kita bisa menggunakan uji lanjut LSD. Nah, hipotesisnya juga masih sama dengan contoh yang pertama, yaitu ada H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata, kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul baik sekali dan baik. Hanya adalah terdapat perbedaan. Nah, di sini untuk kriteria pengambilan keputusan juga sama dengan contoh yang pertama ya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kesimpulan H0. Kalau kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah A. Begitu juga untuk kriteria pengambilan keputusan untuk uji lanjut. Ya, jika nilai signifikansinya 0,05, maka perbedaan rata-rata dari dua kelompok tidak signifikan. Kemudian kebalikannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata dari dua kelompok tersebut signifikan. Nah, sekarang kita akan praktik, yaitu menggunakan itu ya, uji LSD. Nah, caranya seperti biasa bagian variabel view kita tulis nilai, kemudian yang kedua adalah jenis akreditasinya. Di sini jangan lupa value-nya 1 unggul, 2 baik sekali, 3 baik. Kemudian klik OK. Nah, bagian data view ya kita masukkan untuk data akreditasi unggul, kita masukkan kodenya 1 di bagian akreditasi ini ya, kita masukkan nilainya. Kemudian bagian akreditasi baik sekali, kita masukkan datanya dengan kodenya 2. Kemudian akreditasi baik, nanti kodenya adalah 3 dan kita masukkan nilainya. Nah, kemudian kita harus menguji prasyarat dulu sebelum kita masuk ke uji one way ANAVA. Kita uji normalitas dan uji homogenitas, yaitu klik analyze, descriptive, explore, nilai masuk ke dependent list, akreditasi faktor list, kita klik plot, none, normality, kemudian power estimation, kita klik continue, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini tabel normalitasnya. Di sini semuanya nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ya. Jadi semua data berdistribusi normal. Kemudian kita klik tabel homogenitas. Di sini nilai signifikansinya 0,092. Dia lebih dari 0,05 sehingga data homogen. Nah, karena data normal dan homogen, berarti kita bisa lanjutkan ke uji one way ANAVA-nya. Kita klik analyze, compare mean, one way ANAVA, nilai masuk ke dependent list, akreditasi masuk faktor list, kosong. Ini kita klik LSD, kita klik continue, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat bagian ANOVA-nya nilai signifikansinya ini 0, berarti dia kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan rata-rata, berarti kita lihat dari perpasangan kelompok tadi, pasangan kelompok mana yang mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan. Kita lihat signifikansinya. Jadi ini ya, ternyata ada dua pasang kelompok, yaitu kelompok pertama adalah pasangan kelompok unggul dan baik sekali ya, terdapat perbedaan rata-rata di mana unggul lebih tinggi dari baik sekali. Kemudian pasangan yang kedua adalah kelompok unggul dan kelompok baik yang mempunyai perbedaan rata-rata signifikan, di mana rata-rata unggul lebih tinggi daripada rata-rata yang akreditasinya baik. Yang 0 bawah ini dia sama ya, cuma dibalik aja, baik sekali dan unggul, jadi kan sama ya kelompoknya. Begitu juga yang bawah, seperti itu. Nah, sekarang tabel-tabel yang akan kita gunakan, kita masukkan ke hasil pekerjaan kita.
Nah, sekarang kita lihat ini adalah hasil outputnya ya, yang tadi kita praktekkan menggunakan SPSS. Nah, kita taruh di sini. Di sini kita lihat uji prasyaratnya dulu. Yang pertama uji normalitas. Di sini nilai signifikansinya semuanya lebih dari 0,05 ya. Jadi data berdistribusi normal. Kemudian uji prasyarat yang kedua yaitu uji homogenitas. Nilai signifikansinya ini adalah 0,092. Jadi data homogen karena lebih dari 0,05. Kemudian uji hipotesisnya, uji one way ANAVA, kita lihat signifikansinya. Nah, di sini nilainya 0, yaitu kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMP di sekolah akreditasi unggul, baik sekali, dan baik. Karena terdapat perbedaan, kita perlu menggunakan uji lanjut LSD ya, karena ini banyak siswanya antar kelompok sama. Sekarang uji lanjut LSD kita lihat. Kita lihat nilai signifikansinya. Nah, di sini terdapat dua kelompok ya. Dua kelompok yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kelompok pertama adalah unggul dan baik sekali ya, pasangan kelompok unggul dan baik sekali. Yang pertama, yang kedua adalah pasangan unggul dan baik. Nah, pasangan unggul dan baik sekali di sini mean difference-nya dia positif, berarti otomatis lebih tinggi unggul ya. Kemudian unggul dan baik di sini perbedaannya signifikan, di mana unggul lebih tinggi daripada baik karena ini mean difference-nya dia positif. Seperti itu ya. Nah, kalau baik sekali dan baik di sini nilai signifikansinya 0,868, jadi tidak terdapat perbedaan signifikan ya. Perbedaan rata-rata signifikan tidak terjadi pada kelompok baik sekali dan baik. Seperti itu ya. Terima kasih.